Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amiruddin Fikri Nur akan menjelaskan tugas pertemuan ketiga. Yang pertama yaitu buat contoh penerapan dari penggunaan root, dan yang kedua adalah buat contoh penerapan proses debugging dan jelaskan errornya kenapa. Baik, pertama-tama kita masuk ke VS Code terlebih dahulu, buka file yang sudah kita buat di minggu kemarin. Lalu untuk yang pertama adalah root parameter. Nah, root parameter di sini, bagian segmen URL yang ditulis dalam kurung kurawal ini akan berfungsi sebagai root parameter yang disimpan di sini. Mari kita coba di browser. Sebelum itu kita jalankan PHP Artisan terlebih dahulu. Setelah itu kita klik linknya. Nah, setelah tampil seperti ini, kita jalankan root-nya. Di sini root-nya menggunakan mahasiswa, nama, dan absen. Nah, di sini URL yang ditulis dalam kurung kurawal di sini akan dimasukkan ke dalam parameter, lalu ditampilkan pada output-nya, pada tampilannya, seperti ini. Lalu kemudian kita masuk ke root yang selanjutnya, yaitu root dengan optional parameter. Root dengan optional parameter ini adalah jika segmen yang menampung nilai nama tidak ditulis, maka akan menggunakan nilai yang berada pada variabel A sebagai nilai default. Begitu juga dengan absen. Jika nilai absen tidak ditulis, maka akan menggunakan nilai pada variabel B sebagai nilai default. Mari kita praktekkan pada browsernya. Di sini saya tidak menuliskan nama ataupun absen saya. Ini harus kita save terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya hanya menuliskan nama saya tanpa absennya. Maka absen akan otomatis mengambil nilai 6 sebagai default dari variabel B. Lalu kita lanjut ke parameter dengan regular expression. Regular expression digunakan untuk membatasi penulisan URL agar memenuhi pola tertentu. Kode programnya seperti ini. Mari kita coba langsung pada browser. Nah, URL ini hanya akan bisa diakses menggunakan angka. Jika kita tulis dengan huruf, maka tidak akan bisa dibuka. Kita juga bisa menggunakan regular expression yang lebih rumit. Seperti ini contohnya. Nah, maksud dari regular expression yang ada di sini adalah ID itu bisa diisi dengan huruf besar antara A sampai Z sebanyak 2 huruf dan juga angka 0 sampai 9 lebih dari 1. Mari kita coba. Nah, di sini jika kita memenuhi regular expression-nya, maka akan bisa terbuka seperti ini. Tapi jika kita tidak memenuhi regular expression-nya, maka URL tidak akan bisa terbuka. Kemudian kita lanjut ke root redirect. Root redirect digunakan untuk melakukan redirect antar root. Kode programnya seperti ini. Jadi, jika kita membuka kontak us, maka root redirect akan langsung meredirect ke root hubungi kami.
Kita coba kita masukkan yang hubungi kami terlebih dahulu. Akan masuk ke sini, lalu kita coba untuk kontak us. Kontak us. Nah, route redirect akan meredirect kontak us untuk masuk ke route hubungi kami. Kemudian untuk route group, kemudian selanjutnya route group, dengan menggunakan route group, beberapa route bisa diproses sebagai satu kesatuan. Kita bisa menggunakan route prefix untuk menambah awalan ke setiap anggota route. Seperti ini. Nah, maksud dari kode program berikut adalah berarti di depan URL mahasiswa, dosen, ataupun karyawan ini akan terdapat URL admin. Kita coba langsung saja. Di sini admin, nah ini kita buka yang mahasiswa. Akan tampil daftar mahasiswa, seperti di kode programnya. Kemudian untuk yang dosen, akan tampil juga daftar dosen. Kemudian untuk yang karyawan, akan muncul daftar karyawan di kode programnya. Nah, dengan menggunakan root group prefix ini, kita tidak perlu menuliskan URL admin satu persatu pada bagian depan kode program. Kita hanya menggunakan root prefix ini dan akan otomatis terbaca URL adminnya di bagian depan. Kemudian menggunakan root fallback. Root fallback digunakan jika tidak ada atau tidak ditemukan root untuk sebuah alamat URL. Sebagai contoh, kode programnya seperti ini. Jika kita membuka URL yang tidak ada atau root yang tidak ada, maka akan langsung diarahkan ke root fallback. Mari kita coba. Nah, jika kita membuka URL yang tidak ada pada root, maka kita akan diarahkan ke root fallback, yaitu maaf, alamat tidak ditemukan, seperti yang ada di kode program ini. Kemudian untuk root priority. Jika kita menggunakan root biasa, tanpa parameter, apabila terdapat lebih dari satu root yang mempunyai alamat yang sama, maka root yang paling akhir yang akan diproses. Mari kita coba. Nah, yang tampil adalah buku kita ke-1. Buku kita ke-1 adalah root yang paling akhir dari ketiga root tersebut. Jadi, jika tanpa parameter, yang diakses adalah root yang paling akhir. Kemudian, kita coba root priority yang menggunakan parameter. Seperti ini. Setiap root di sini ada parameternya, kita coba. Nah, yang tampil di sini adalah buku ke-1. Bisa disimpulkan jika yang kita gunakan adalah root dengan parameter, maka dia akan otomatis mengeksekusi root yang paling pertama, atau root yang pertama ditulis. Setelah itu kita masuk ke penulisan URL root. Penulisan URL root bisa diawali dengan forward slash atau tanpa forward slash. Seperti ini. Di sini ada slash-nya, di sini tidak ada slash-nya. Nah, kedua penulisan tersebut sama-sama merujuk pada localhost 8000/karyawan/Andi. Mari kita coba. Nah, ini akan sama-sama merujuk pada root karyawan Andi. Tampilnya akan seperti yang ada di kode programnya. Kemudian, kita dapat melihat daftar root yang ada pada proyek kita dengan menggunakan perintah PHP Artisan root list. Kita bisa melihat daftar root tersebut melalui CMD atau melalui terminal VS Code. Jika melalui CMD, kita harus memastikan bahwa folder CMD itu sudah mengarah ke proyek kita. Lalu kita ketik perintah
PHP Artisan route list. Lalu kita enter. Nah, di sini akan muncul daftar route yang ada pada project kita. Di sini ada 6 kolom. Nah, saya jelaskan masing-masing kolomnya. Untuk yang domain ini berisi nama domain root. Nah, karena kita menjalankan root ini di localhost, maka kolom ini tidak berisi nilai. Kemudian kolom method ini berisi nama method root. Semua berisi nilai get atau head karena kita menggunakan root get. Kemudian URL berisi alamat root atau URL yang akan diakses di web browser. Nama berisi alias atau nama lain dari root. Action berisi jenis perintah yang akan dijalankan oleh setiap root. Nilai closure artinya ketika root diakses, yang dijalankan adalah sebuah closure atau anonymous function. Kemudian middleware berisi jenis root apa saja middleware yang dijalankan. Kemudian untuk melihat daftar root di terminal VS Code, kita bisa ketikkan perintah yang sama, PHP Artisan route list. Nah, di sini juga muncul daftar root yang ada pada project ini. Kemudian kita masuk ke PHP Artisan lagi. Setelah itu, kita mencoba untuk menampilkan error display atau proses debugging seperti tugas nomor 2. Laravel akan menampilkan error dengan tampilan yang cukup menarik, tidak seperti teks biasa seperti error di PHP native. Baik, ini saya punya contoh sebuah kode program. Di sini kita coba jalankan kode program root hello ini. Nah, pada awalnya kode program tersebut tidak ada errornya, maka akan bisa ditampilkan hasilnya. Tapi kita coba untuk menghapus satu tanda titik komanya, lalu kita save dan kita jalankan lagi. Nah, di sini akan keluar pesan error dari Laravel. Pesan error dari Laravel itu terbagi menjadi 2, yang bagian pertama ini itu akan memberitahu kita pesan errornya. Nah, di sini dikatakan sintaks error, unexpected token, tanda kurung kurawal, dan expecting tanda titik koma. Nah, maksud dari error ini adalah terdapat tanda kurung kurawal yang seharusnya PHP itu menginginkan tanda titik koma, karena tadi tanda titik komanya itu kita hilangkan. Nah, sedangkan pada bagian bawah ini, itu adalah tempat yang berisi informasi dan detail error yang terjadi. Nah, bisa diketahui bahwa error kita tadi terletak pada di sini. Lalu kita coba, kita benarkan lagi. Kita jalankan lagi. Nah, sudah bisa dijalankan tanpa error. Kemudian di dalam Laravel kita bisa menggunakan fungsi-fungsi yang digunakan untuk debugging, seperti menggunakan var dump atau dump and die dan fungsi dump. Nah, untuk yang menggunakan var dump itu kita coba langsung di sini. Kita hilangkan ininya dulu. Coba kita jalankan root hello 1. Nah, di sini hello akan muncul kalimat hello sebanyak 2 kali. Kalimat hello muncul 2 kali dikarenakan setelah var dump mengeksekusi hello, return tetap dijalankan. Akibatnya, variabel hello akan muncul 2 kali. Untuk menghindari hal ini, kita bisa menggunakan fungsi die. Fungsi die digunakan agar setelah var dump dieksekusi,
kode program akan dihentikan. Kita coba. Nah, hello world hanya akan muncul satu kali, karena setelah var dump dieksekusi, maka program akan berhenti. Jadi return hello ini tidak dieksekusi. Kemudian menggunakan dump and die atau fungsi ini dd variable hello. Fungsi dump and die sama dengan var_dump, hanya saja tampilan yang dikeluarkan itu akan terlihat lebih menarik seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa tulisan ini mempunyai background dan warna tulisannya lebih hijau gitu. Kemudian terdapat alternatif lain yaitu dump, fungsi dump. Fungsi dump tidak langsung menghentikan kode program, hanya menampilkan isi variabelnya saja. Mari kita coba. Nah, di sini fungsi dump akan menampilkan isi dari variabel hello dan tampil bahwa isinya adalah hello world. Baik, sekian tadi adalah video tutorial dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.